Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wibowo dari Universitas Sultan Fatah Demak, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, semester 2. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah pengantar ilmu sosiologi yang diampu oleh dosen Ibu Sri Winarni. Saya akan menjawab soal Romawi 2, yaitu biografi Bung Karno. Nama lengkap I.R. Soekarno, panggilan Bung Karno atau Pak Karno. Dengan nama kecil Kusno Sosrodihardjo, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Agama Islam, tempat tinggal di rumah Sokro Aminoto. Anak dari Bapak Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Nama istri Fatmawati Hartini Ratna Sari Dewi. Dengan anak Guntur Megawati Rahmawati Sukmawati Guru, Taufan Bayu, dan Kartika. Pendidikan tahun 1911 di HIS di Surabaya. Tahun 1915 di Hongre Burger School atau HBS. Technical Hangul School THS di Bandung 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Adapun pendidikan Bung Karno, ayah I.R. Soekarno menyekolahkan Soekarno kecil di tempat sang ayah menjadi guru, tetapi di tahun 1911 ayahnya memindahkan Soekarno ke sekolah ISC yang bertujuan agar nantinya Soekarno bisa mudah masuk ke HBS di Surabaya. Tamatan sekolah HBS tahun 1915, Soekarno tinggal di rumah Sokro Aminoto, di mana beliau ini adalah teman dari ayah Soekarno yang juga dikenal pendiri Serikat Islam. Saat di rumah Cokro Aminoto, Soekarno yang masih muda pun mulai belajar dalam dunia politik. Di sekolahnya HBS, Soekarno pun memperoleh banyak sekali ilmu terkait banyak hal. Setelah menyelesaikan pendidikan di HBS di tahun 1921, kemudian Soekarno pindah ke Bandung, lalu tinggal bersama Haji Sanusi, yang kemudian melanjutkan sekolah di THS di jurusan Teknik Sipil, di mana saat ini sudah menjadi ITB. Lalu kemudian bisa lulus di tanggal 25 Mei 1926 sehingga mendapatkan gelar insinyur atau IR. Soekarno di masa pergerakan nasional. Soekarno memasuki masa pergerakan nasional di mana di tahun 1926 Soekarno muda mendirikan ASC yang ada di Bandung. Ternyata mendirikan ASC yang ada di Bandung, organisasi ini jadi awal mula pendirikan Partai Nasional Indonesia, di mana didirikan di tahun 1927. Selanjutnya aktivis Soekarno di Partai Nasional Indonesia pun menyebabkan ditangkapnya oleh Belanda pada Desember 1929, lalu memunculkan pledoi fenomenal saat itu, yaitu Indonesia menggugat. Beliau kemudian dibebaskan saat 31 Desember 1931. Selanjutnya, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo pada Juli 1932, di mana partai ini adalah pecahan Partai Nasional Indonesia. Karena aktivitasnya ini, Soekarno pun kembali ditangkap pada Agustus 1933, lalu diasingkan di Flores. Pada kondisi ini, Soekarno pun hampir dilupakan para tokoh nasional karena lokasinya yang jauh dan terasing. Meski begitu, semangat Soekarno pun tidak pernah runtuh meski dalam pengasingan yang bisa tersirat dari setiap surat ke Ahmad Hasan yang merupakan guru Persatuan Islam. Dalam masa pengasingan yang dipindahkan ke Provinsi Bengkulu di tahun 1938, Soekarno pun bisa bebas di masa penjajahan Jepang di tahun 1942.
Soekarno di masa Perang Revolusi. Menjelang persiapan proklamasi kemerdekaan RI, Soekarno pun mulai mempersiapkan segalanya bersama para tokoh nasional. Setelah sudah BPUPKI selesai, terbentuknya panitia kecil yang beranggotakan 8 orang resmi dan panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, di mana disebut panitia 9, dan menghasilkan piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta dan juga PPKI. Soekarno dan Mohatta pun mendirikan negara Indonesia yang berdasar Pancasila beserta Undang-Undang 1945. Menjelang pembacaan teks proklamasi, Presiden Soekarno menyatakan jika meski beberapa tokoh sebelumnya, rakyat Indonesia tetap mengandalkan kekuatannya sendiri dalam mengusahakan kemerdekaan. Di dalam biografi Soekarno disebutkan jika beliau amat aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan, misalnya dengan merumuskan Pancasila, Undang-Undang 1945, hingga dasar pemerintahan Indonesia, hingga perumusan naskah proklamasi kemerdekaan juga. Beliau sempat juga dibujuk untuk peristiwa Rengas Dengklok yang selalu disebutkan dalam sejarah bangsa Indonesia. Setelah pertemuannya dengan Marsekal Teruci Vietnam, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Mohatta yang dibujuk pemuda menyingkir ke asrama pasukan peta di Rengas Dengklok. Tokoh pemuda pembujuk Soekarno dan Mohatta diantaranya adalah Soekarni, Bikana, Singgih, hingga Khairul Saleh. Pemuda ini menuntut Soekarno dan Mohatta untuk bisa segera memproklamasikan kemerdekaan RI lantaran Indonesia sedang terjadi kevakuman kekuasaan. Kevakuman kekuasaan ini sebelumnya terjadi lantaran Jepang sudah mengaku menyerah dan pasukan sekutu pun belum tiba. Meski begitu, Soekarno dan Mohatta tetap menolak karena alasannya adalah masih menunggu kejelasan dari penyerahan Jepang ini. Alasan lain ini adalah karena Soekarno sedang menunggu tanggal tepat, yaitu 17 Agustus 1945. Di mana saat itu sedang bertepatan bulan Ramadan, di mana diyakini sebagai bulan turunnya wahyu untuk kaum muslim, yaitu Al-Quran. Hingga proklamasi pun tetap dilakukan di tanggal 17 Agustus 1945 di bulan Ramadan. Selanjutnya di tanggal 18 Agustus 1945, PPKI kemudian mengangkat Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama, yaitu Soekarno dan Mohatta. Pengangkatan ini kemudian dikukuhkan di tanggal 29 Agustus 1945 oleh KNIP. Soekarno di masa kemerdekaan, setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Presiden Soekarno pun diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dengan Serikat. Mohatta sebagai Perdana Menterinya, lalu jabatan Presiden RI diberikan kepada Mr. Asad, di mana dikenal sebagai RI Jawa Yongja saat itu. Meski begitu, karena tuntutan Indonesia menjadi yang ingin Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, maka 17 Agustus 1950 RIS diubah kembali menjadi RI dan Soekarno kembali menjadi Presiden RI. Saat itu Indonesia sedang mengalami jatuh bangun kabinet, di mana Presiden Soekarno kurang percaya pada sistem multipartai dan menyebut sebagai penyakit kepartaian. Selain itu, Presiden Soekarno juga memberikan banyak gagasan di dunia internasional karena keprihatinannya pada nasib bangsa di Asia Afrika yang banyak belum merdeka dan belum memiliki hak menentukan nasib sendiri. Hal ini juga yang menjadikan Presiden Soekarno mengambil inisiatif mengadakan konferensi Asia Afrika di tahun 1955 saat itu di Bandung. Di konferensi tersebut, para pimpinan negara ini kemudian membicarakan berbagai macam persoalan mulai dari ketimpangan, kekhawatiran, kemunculan perang nuklir, ketidakadilan badan-badan internasional dalam hal pemecahan konflik, dan banyak lagi menjadi hal yang dibicarakan di sana.
bersama dengan Presiden Gamal Abdel Nasir dari Mesir, Josip Broz Tito dari Yugoslavia, ONU dari Birma, Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan, dan Jawaharlal Nehru dari India. Presiden Soekarno mengadakan konferensi Asia Afrika dan membuahkan gerakan non-blok. Atas jasanya ini banyak negara di kawasan Asia dan Afrika yang bisa mendapatkan kemerdekaan. Meski begitu, tak sedikit juga yang mengalami konflik panjang lantaran ketidakadilan. Atas jasa besarnya ini, tak heran jika banyak penduduk di kawasan Asia Afrika yang mengenal Soekarno untuk bisa menjalankan politik bebas aktif dunia internasional. Maka Presiden Soekarno juga berkunjung ke beberapa negara dan bertemu para pimpinan negara lain. Masa jatuhnya sang presiden. Meski banyak sekali jasa dari Presiden Soekarno, namun beliau juga mengalami masa jatuh di mana dimulai sejak beliau berpisah dengan Wakil Presiden Mohatta di tahun 1956 karena pengunduran diri Mohatta dari dunia politik Indonesia, belum lagi dengan banyaknya pemberontakan dari separatis dan terjadinya di wilayah Indonesia. Puncak pemberontakan ini pun terjadi pada adanya G30 SPKI, di mana menjadikan Presiden Soekarno tidak mampu memenuhi impian untuk menjadikan bangsa Indonesia sejahtera dan makmur. Setelah itu Soekarno mengalami pengucilan yang dilakukan oleh Presiden pengganti, yaitu Soeharto. Soekarno yang sudah tua pun kerap sakit dan akhirnya wafat di tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta, tepatnya di Wisma Yaso. Jenazah beliau dikuburkan di Blitar dan sampai saat ini menjadi ikon Blitar. Penghargaan yang diperoleh Soekarno. Semasa hidup, Soekarno memperoleh banyak penghargaan, mulai dari gelar Doktor Honoris Causa yang didapat dari 26 universitas dari dalam dan luar negeri. Beliau juga mendapatkan penghargaan berupa bintang kelas 1, yakni The Order of the Supreme Companies yang diberikan Thabo Mbeki, yakni Presiden Afrika Selatan, karena mampu mengembangkan solidaritas secara internasional demi bisa melawan bentuk penindasan dari negara maju. Itulah sekelumit biografi Soekarno, yang sang proklamator kebangsaan Indonesia yang bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia. Atas kegigihan, semangat, dan kecerdasannya demi membangun negara. Sekian biografi Bung Karno yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.